Pisang manis yang sekarang kamu makan itu, yang lembut, nggak ada bijinya, tinggal kupas, makan. Itu dulu hampir nggak bisa dimakan. Serius. Kalau kamu pegang versi liarnya ribuan tahun lalu, kamu mungkin bakal mikir, ini buah atau kerikil? Karena isinya penuh biji besar, keras, daging buahnya tipis banget. Dan dari situ, ceritanya mulai. Kita mundur sekitar 7.000 sampai 10.000 tahun lalu, wilayah Asia Tenggara dan Papua Nugini. Di sana tumbuh pisang liar dari genus Musa. Dua spesies paling penting, Musa acuminata, Musa balbisiana. Dua ini fondasi semuanya. Musa acuminata, gen A, cenderung lebih manis, teksturnya lebih lembut dibanding jenis liar lain, tapi tetap penuh biji keras. Secara genetik, kita simbolkan sebagai A. Musa balbisiana, gen B, lebih tahan kekeringan, lebih tahan penyakit, lebih kuat secara struktur, tapi rasanya lebih bertepung, disimbolkan sebagai B. Nah, di alam, dua spesies ini tumbuh berdekatan, dan tanaman bisa saling menyerbuki. Artinya, A bisa ketemu B, dan dari situ muncul keturunan campuran. Sekarang kita masuk pelan ke genetika. Semua makhluk hidup punya kromosom. Kromosom itu paket DNA. Normalnya, tanaman punya dua set, satu dari induk ayah, satu dari induk ibu. Itu disebut diploid. AA, dua set dari acuminata, BB, dua set dari balbisiana, AB, satu dari A, satu dari B. Masih normal, masih bisa menghasilkan biji. Tapi alam nggak selalu rapi. Kadang saat pembelahan sel, terjadi kegagalan pembelahan. Harusnya kromosom dibagi dua, tapi malah tetap utuh. Akibatnya, sel itu membawa dua set sekaligus. Misalnya, sel A yang seharusnya cuma bawa satu set, malah bawa dua set A, lalu bertemu sel normal B yang bawa satu set. Hasilnya apa? AAB, 3 set kromosom, triploid. Dan disinilah revolusi terjadi. Untuk bikin biji, tanaman pakai proses namanya meiosis. Meiosis itu butuh pembagian kromosom yang seimbang. Kalau punya 2 set, gampang dibagi. Kalau punya 3, mau dibagi gimana? Pasti ada yang nggak kebagian seimbang. Akibatnya, biji gagal berkembang sempurna. Dan hasilnya, buah tetap tumbuh, tapi bijinya steril atau kecil banget. Dan justru itu yang bikin enak dimakan. Masalahnya, triploid ini nggak bisa berkembang lewat biji. Jadi, gimana caranya bertahan? Lewat perbanyakan vegetatif. Pisang punya rimpang di bawah tanah. Dari situ muncul tunas baru. Tunas ini klon, genetiknya sama persis. Manusia dulu mungkin nggak ngerti kromosom, tapi mereka ngerti rasa. Mereka pilih pohon yang bijinya sedikit. Mereka tanam ulang tunasnya. Berulang-ulang selama ribuan tahun. Dari kombinasi A dan B muncul berbagai kelompok. AAA, dominan gen A, manis jadi pisang meja modern. AAB, campuran, banyak jadi pisang lokal seperti kepok. ABB, lebih bertepung, cocok digoreng, plantain. Semua kembali ke dua spesies liar tadi. Semua karena kesalahan pembelahan sel ribuan tahun lalu. Sekarang kita lompat ke abad 19 dan 20. Perdagangan global berkembang. Dunia butuh satu varietas yang seragam, tahan kirim, rasanya konsisten, kulitnya nggak gampang rusak. Muncul varietas Gros Michel. Selama puluhan tahun, ini raja pasar dunia. Sampai akhirnya diserang penyakit Panama atau Fusarium wilt. Hampir punah secara komersial. Industri panik. Solusinya waktu itu, Cavendish, masih kelompok AAA, tahan terhadap strain lama penyakit Panama. Akhirnya seluruh industri global beralih ke Cavendish. Sekarang mayoritas pisang ekspor dunia adalah Cavendish. Masalahnya, karena diperbanyak secara cloning, genetiknya hampir identik semua. Dan sekarang muncul strain baru penyakit Panama, TR4 atau Tropical Race 4, yang bisa menyerang Cavendish juga. Karena semua klon, kalau satu rentan, semuanya rentan. Ini efek dari perbanyakan vegetatif massal. Secara genetika, variasinya minim,
Dan dalam dunia biologi, minim variasi sama dengan rentan. Ironisnya apa? Semua ini berawal dari kesalahan pembelahan kromosom ribuan tahun lalu. Error kecil di tingkat sel mengubah sejarah pertanian dunia. Sekarang ilmuwan mencari varietas yang tahan penyakit, menyilangkan ulang, menggunakan kultur jaringan, bahkan mencoba rekayasa genetika. Semua untuk menyelamatkan industri pisang glodal. Dan semua kembali ke dua spesies liar tadi, Musa acuminata, Musa balbisiana. Pisang liar penuh biji, terjadi error kromosom, muncul triploid, biji gagal, manusia pilih dan cloning, variasi genetik rendah. Industri global bergantung satu varietas, rentan penyakit. Semuanya proses, semua nyambung. Dan yang paling gila, pisang yang kamu makan hari ini adalah hasil dari kesalahan biologis, plus seleksi manusia ribuan tahun, plus teknik vegetatif, plus revolusi industri pertanian. Semua dari buah yang dulu hampir nggak bisa dimakan.